wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama kita hormati yang kita muliakan bapak-bapak, orang-orang tua kami, pengurus Badan Kemakmuran Mushola Nurul Huda. Sama kita hormati yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, ibunda, tua-tua, nenek-nenek. Oh, nggak ada nenek-nenek. Mana nenek-nenek di masaku ya? Remaja dan remaji, anak-anak tadi ada. Suruh masuk. Mana remajanya? Suruh masuk orang tuh. Ada hadiah dari Ustaz Mahmud, coba. Suruh masuk. Panggil dulu Bang Afri. Kata Ustaz suruh masuk. Kalau di luar pasar sana janganlah. Ada suatu. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada malam hari ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Sampai kita nanti bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Amin. Bisa kita makan kacang tojin. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang paling penting makan kacang tojin. Jangan lupa nanti habis ini kalau udah ada yang masak pulang sebentar bungkuskan untuk saya. Itunya maksudnya. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan syukur. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat beserta salam tak lupa pula mari sama-sama kita sampaikan kepada roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat-umat beliau yang telah akan mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita bisa menatap wajah Rasulullah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengunjungi makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak kali Ustaz aminnya malam ini. Malam ini banyak aminnya. Ini malam Lailatul Qadar. Malaikat di kanan kiri kita ini ada, cuma nggak nampak. Setiap yang kita doakan diaminkan malaikat. Makanya saya amin-aminkan aja supaya permintaan kita dikabulkan Allah. Ibu-ibu pun sambil nanti dengan ceramah doa lah. Ya Allah, Ustaz Mahmud tuh ya Allah tahun depan perpanjang kontraknya di musyola ya Allah. Amin. Ya Allah, suamiku ya Allah macam Fir'aun ya Allah, jadikanlah suamiku macam Ibrahim ya Allah. Kabul doa ibu. Habis hari Idul Fitri kawin lagi bapak. Ya, kok bisa kayak gitu Ustaz? Nabi Ibrahim itu memang anaknya anak soleh. Maksud ibu kan gitu. Diberikan suami jangan kayak Fir'aun, tapi kayak Ibrahim. Kenapa? Ibrahim itu anak. Nah, sini kan. Kalian mau dikasih goceng-goceng pun nggak mau? Masukkan YouTube orang nih bang. Semangat ini. Tahu kan dipanggil kenapa? Kalau Ustadz ceramah dengarin. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan angkat tangan jawab satu orang goceng. Paham kan? Daripada di luar sana kau megang-megang mercon kontak kan. Dah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sampai mana tadi? Sampai Ibrahim.
Rupanya ibu itu mengadu lah kepada saya, Ustaz, apakah doaku salah Ustaz? Aku doakan anak suamiku supaya macam Nabi Ibrahim, bukan seperti Fir'aun. Terus kenapa Bu? Sebulan kemudian habis hari raya Idul Fitri, kawin lagi suamiku. Iyalah Bu, Ibrahim itu istrinya 2, Siti Hajar dengan Siti Sa. Ya berarti kan doa itu kan makbul. Ya kan, makanya jangan salah doa. Tanya Ustaz dulu kalau mau doa. Dan baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh PKM, hari ini kita akan mengkaji tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ini ceritanya agak seram-seram sedikit ya Pak. Sesuai dengan yang menyampaikan, tahu aja lah BKM ini. Yang seram-seram sedikit aku dimasukkannya. Nah, tahun semalam tentang apa tuh? Kiamat apa Pak? Pokoknya tentang itu aku aja lah ditunjuk. Baik, saya akan menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menambah ilmu kita, kalau disebutkan Imam Bukhari dan Muslim, itu dalam kitab-kitab hadis biasanya dituliskan di akhir hadis itu dengan sebutan muttafaqun alaih. Seperti dalam kitab kami ini disebutkan muttafaqun alaih. Artinya itu yang disepakati atasnya. Berarti 2 orang perawinya, Bukhari dan Muslim. Kalau sudah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis, nggak usah sanksi lagi ini hadis, pasti sahih dan bisa diamalkan. Kalau untuk amalan, kalau misalnya untuk berbentuk hukum, bisa dia dijadikan hukum. Hadis ini datang dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu arti Abu Hurairah? Ini kalau udah nengok YouTube saya, ngikuti YouTube saya pasti tahu jawabannya ini. Aku nggak percaya Ustaz ini banyak pembohong, janji-janji manis saja. Enggak ada duitnya, tenang. Pak, nggak ada 5.000, 10.000. Pak, habis ini kan aku minta ganti sama BKM coba. Nah, 2.000 pertama. Apa arti Abu Hurairah? Yang lain kecil. Kalau bapak jawab pun anak-anak. Dengar tadi? Cepat. Apa tadi artinya? Abu Hurairah. Cepat. Jawab. Ada yang tahu? Ustaz, kami bapak-bapak boleh tega kali bapak ngambil 10.000 aku. Hurairah, cepat. Abun artinya bapak, tinggal Hurairah aja cepat. Ya cepatlah. Jawab 10.000 dulu. Nanti lebih payah lagi Ustaz tanya. Oke, yang remaja. Abu Hurairah itu artinya bapak kucing. Ini remaja 20.000. Coba sebutkan berapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. 20.000. Apa ya sedikit? 30 lah cepatnya ya. Iya kan ini kan bulan Ramadan pasti diganti Allah berlipat-lipat. 30 jadi 3 cepet nanti. Pasti itu. Saya nggak takut. Apalagi di musola nih, orang apa aku BKN. Ada yang nggak tahu? Belah, makanya belajar hadis. Abu Hurairah meriwayatkan hadis Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah lebih kurang 5.234 hadis. Jadi kalau sudah Abu Hurairah sudah paten hadis. Karena Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang Nabi kemana-mana ikut dia. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan beliau. Kenapa dia disebut dengan bapak kucing? Suatu hari masuk balik. Nanti pertanyaan lagi, keluarga lagi. Satu hari Rasul bertemu dengan Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah ini nama aslinya sebelum masuk Islam siapa? Kan nggak tahu juga kan? Siapa? Offside nama waktu sebelum masuk Islam tuh Pak catat. Abdus Syams. Abdul artinya hamba, Syamsun matahari. Dia nyembah matahari waktu. Maka disebut dia Abdus Syams. Setelah dia masuk Islam ganti lagi namanya. Siapa namanya Pak?
Sebelum Abu Hurairah, ibu belakang ada. Tuh ibu lempel lah, masuknya siapa cepat. Cepat bu, mana si Emi nih? Gak ada Emi. Biasanya dia yang tahu nih. Ayo, nggak ada yang tahu. Catat pak, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Makanya aku bilang, tengok YouTubeku. Memang banyak ketawa, tapi sepenggal gua penggal, nah, itu berilmu, ilmu yang kita sampaikan. Nah, dah, lanjut. Ingat Glenn? Enggak. Nah, usah ulang balik. Biar cair story nih. Siapa nama asli Abu Hurairah sebelum masuk Islam? Ada yang itu gua bilang. Baru 1 menit. Ya Allah. Siapa nak? Bahasa Indonesia aja. Hamba. Udah lewat lah. Nah, nama aslinya setelah masuk Islam Abdurrahman bin Dika. Ini masuk YouTube nih. Udah lah, gak ada yang jawab pak. Kita ngaji lah biar cepat. Ini 10 menit siapnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ini hadis ini sudah familiar ini Pak. Cuma mungkin kita kaji ulang. Ini kalau kami di BKPRMI wajib ini anggota kader-kadernya menghafal hadis ini. Makanya sebetulnya saya hafal, tapi karena perlu disyarahkan, saya bawalah kitab syarahnya. Besar 3 jilid. Ini kalau di 4 kaki bengkak. Itulah kalau mau jadi ustaz itu mesti bawa kitab dia. Dan kata Rasulullah, sab'atun, ada 7. Sab'atun itu kan bahasa Arab artinya 7. 7 apa? 7 golongan manusia. Yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa dhilluh. Yang akan diberi naungan oleh Allah dalam naungannya pada suatu hari yang tidak ada naungan melainkan naungan pertolongan Allah. Kapan itu? Kalau di dunia ini masih banyak penolong kita. Kapan yang ada tak ada lagi pertolongan? Hari apa ya? Hari kiamat, hari berbangkit, hari kiamat. Kemudian ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ini ceritanya dikumpulkan ketika di padang mahsyar. Kenapa kita mesti mendapatkan naungan dari Allah? Bu, oh bu, bu. Ini penting. Kalau kita baca nanti riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana kedahsyatan hari kiamat, bagaimana kedahsyatan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, menangis air mata kita kalau kita tak bisa masuk 7 golongan ini. Saya membaca kitab, nama kitabnya Tambihul Ghafilin, ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Lais As-Samarkandi. Di situ disebutkan bahwa ada sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW bersabda, nanti pada hari kiamat seluruh manusia ini akan dikumpulkan oleh Allah. Ketika tiupan sangkakala malaikat Israfil alaihissalam yang kedua kalinya itu ditiupkan, maka manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya utuh seperti jasad kita sekarang. Ustaz, tapi udah hancur tulang-tulang belulang kayak dalam kuburan itu. Ketika dibangkitkan nanti oleh Allah, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Ustaz Mahmud, ya seperti inilah bentuknya nanti. Ketika kita sudah berjalan nanti dari tempat kuburan kita itu menuju ke padang mahsyar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita itu dalam keadaan telanjang, tak pakai sandal, mohon maaf tak berbusana. Aisyah heran. Ini Nabi ngomong sama Aisyah. Lalu Aisyah heran sama Rasulullah sambil berkata, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan itu dalam keadaan mohon maaf tak berbusana. Kata Rasulullah, iya. Alangkah malunya lah ya Rasulullah,
Berarti nanti perempuan ditengok sama laki-laki, laki-laki pun ditengok sama perempuan dalam keadaan tak berbusana. Malulah mereka ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ditepuklah punggung Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, putri daripada putra Abu Hufahah, bahwasanya nanti ketika di padang mahsyar itu memang betul manusia itu tak berbusana, tak pakai sendal. Tapi sakitkan sibuknya mereka mengurus diri mereka sendiri. Ini mata tidak bisa lagi nengok kanan kiri, tak bisa lagi nengok ke belakang dan ke bawah. Mata kita cuma hanya bisa melihat ke atas. Kenapa? 40 tahun lamanya kita di padang mahsyar menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tak ada pertolongan. Matahari katanya sejengkal, ada yang mengatakan 1 mil di atas kepala kita. Tak ada yang bisa memberikan pertolongan. Panas luar biasa. Dalam riwayat itu disebutkan ada manusia nanti dia terbenam oleh keringatnya. Ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada yang semulut, ada yang sekuping. Tergantung amalannya masing-masing. Mudah-mudahan aku masuk layang semata kaki. Mudah-mudahan aku lah masuk. Ibu-ibu mau? Mau? 7 golongan inilah nanti mereka itu. Ini seru nih Pak. Dan lanjut. Ketika itu 40 tahun lamanya kita gak makan dan minum, terus kita diterik matahari yang katanya 1 jengkal di atas kepala. Bayangkan itu Bu. Sekarang matahari berapa ratus mil di atas sana. Sekarang apalagi bulan suci Ramadan, kalau kita keluar jam 12 siang meleleh kan Pak. Sambal tomat macam sirup kurnia Pak tengok. Saking kan panasnya ya. Apalagi nanti di padang mahsyar sana. Maka Rasulullah menyebutkan kepada kita, memberitahu kepada kita 7 golongan inilah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini nggak bisa saya jelaskan. Saya sebutkan satu persatu. Nanti kalau mau dijelaskan, kapan lah panjang umur. Yang pertama kata Rasulullah, mereka yang mendapatkan naungan dari Allah itu adalah yang pertama imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kalau cerita pemimpin ini Pak, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Yang paling atas kalau di negara kita ini siapa pemimpinnya? Presiden. Siapa nama presiden kita? Jokowi. Siapa nama presiden kita? Oh nggak tahu? Oh nggak tahu? Siapa? Tahu. Saya tanya sama kalian, Pak Jokowi itu adil? Ini kami. Hah? Gue tangkap kau nanti, ditangkap kau nanti. Ya kan orang nanya kan. Nanti kalau aku bilang Pak Jokowi nggak adil, pandi-pandian. Ini jamaah lah aku tanya, berani nggak nih? Kira-kira Pak Jokowi adil nggak? Nggak ada yang berani jawab. Yang nggak berani jawab itu PNS pasti. Berani. Takut lah ya kan. Air belum cair Pak. Udah ada cair. Atau nggak ada pegawai di sini? Nggak ada pegawai negeri, pegawai ngeri semua bisa. Jadi imamun adil. Yang paling bawah siapa pemimpin yang paling terendah? Kepala rumah tangga lah, suami. Maka bapak harus adil. Adil ini tak bisa didefinisikan nih Pak. Ada ulama menyebutkan adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh misalnya anak kita 5, ada yang SD, SMP, SMA, kuliah dan menikah. Yang nggak bisa kita kasih uang jajannya 5.000 pukul rata. Nah itulah salah satu maksudnya. Kemudian bapak-bapak kalau memang ada niat memoligami, nah itu kan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wal thulatsa. Masna wa thulatsa wa ruba. Tapi ujung-ujungnya apa? Harus adil. Berat itu adil itu. Maka dimasukkanlah oleh Rasulullah ini yang pertama, pemimpin yang adil. Kenapa ini disebutkan pada urutan yang pertama dalam kitab ini disebutkan? Karena pemimpin itu banyak dia mengurus maslahat tentang umat. Sehingga karena banyak mengurus maslahat umat, maka kebaikan-kebaikan akan banyak diperolehnya.
Ini juga hadis mengisyaratkan kepada kita bahwa umat Islam ini mesti berpolitik. Ngerti kan Bang? Mesti berpolitik, jangan anti dengan politik. Maka hari ini harus kita angkatlah saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin yang adil. Ada definisi lagi, adil itu mengerjakan perintah Allah. Tengoklah calon-calon pemimpin kita mengerjakan perintah Allah enggak dia? Kalau tukang maboknya, tukang judi, tukang laga ayam itu yang awak pilih, hancur awak. Preman yang awak pilih jadi pemimpin awak, hancur kacau balau. Kenapa negara ini hancur? Banyak sekarang pemimpin-pemimpin kita preman mereka semua. Keras aja aku bilang, makanya hancur negara kita sekarang. Ulama-ulama ditangkap, kenapa? Nggak sayang mereka sama ulama, nggak tahu mereka karomah ulama itu. Dah. Pertama, imam yang adil. Yang kedua, wa syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda yang selama masa mudanya itu dia senantiasa beribadah taat kepada Allah. Kenapa pemuda disampaikan Rasulullah? Karena kalau atu-atu taat beribadah, ya udah wajar lah, udah diintai malaikat mau. Maka pemuda hari ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya akan mendapat naungan. Maka banggalah di anak remaja-remaja ini. Beribadah, sholatnya nggak pernah tinggal. Ditambah lagi Senin Kamis, bantuin orang tua di rumah, kuliah, sekolah dia. Kemudian nanti malam dia kalau ada maknya jualan dibantunya, dia metikkan cabenya, mengangkatkan sotonya, misalnya jualan soto maknya, motong-motong lontong kalau maknya jual lontong. Yang perempuan nyuci piring di rumah, jangan tidur aja, jangan main TikTok aja di rumah. Yang perempuan ibu-ibu kalau bapak pulang kerja, dimasakkan air panasnya, dibuatkan kopinya, dibuatkan teh, apalah segala macam. Jangan asik main Facebook aja ibu, udah tua baru main Facebook. Untuk Alhamdulillah. Pemuda hari ini kalau dia taat kepada Allah, nanti dia dapat lindungan naungan dari Allah. Kemudian berikutnya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu satu golongan lagi yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya itu mu'allaqun, terhubung, senantiasa terpaut kepada masjid. Ini enggak hitung pemuda. Siapa saja kalau misalnya hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, maka dia termasuk orang yang dapat naungan Allah. Ini susah nih Pak, orang yang cinta masjid nih. Ini tandanya saya gampangnya nyontohkan. Bagaimana hati kita itu selalu terpaut ke masjid. Contoh misalnya Bapak jalan-jalan ke Brastagi. Contoh, itu kan ada masjid sebelah kiri dekat panti rehabilitasi narkoba itu kan. Masuk waktu zuhur, paslah macet di situ. Macet di situ, azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya hati Bapak. Kalau hati Bapak mengatakan dan Bapak bilang sama supir Bapak, singgah dulu kita ke masjid sholat zuhur. Tapi kalau Bapak lewatkan saja, tak ada getaran hati ketika suara azan dikumandangkan, tak ada pautan hati kita ke masjid, ke musola nih, subuh aja di musola nih, biasa-biasa saja kita, itu tak masuk ya. Jadi orang-orang yang hatinya terpaut ke masjid itu gelisah dia kalau nggak ke masjid dengan suara azan. Kalau itu udah kita rasakan gelisah, bahkan di kantor sekalipun kita jadi bos, kalau udah dengar suara azan gelisah. Nah, itu tandanya kita cinta kepada masjid. Ada yang kita rasakan tuh Pak, Bu, aku habis pula waktunya, baru 3. Memang nggak bisa dijelaskan semua Pak. Nah, kita lanjut lah. Nggak kita jelaskan tapi saya sebutkan aja. Yang keempat, wa rajulani tahabban fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Atau kita sambung aja nih Pak. Ini kan malam terakhir saya ini kan. Ada 2 orang yang saling mencintai. Mereka bersahabat, bersahabatnya itu karena Allah, fillah, karena Allah. Bertemu dan berpisah,
mereka itu semata-mata karena cinta kepada Allah. Jadi ini maksudnya bertemannya karena Allah. Ada berteman bukan karena Allah banyak. Sekarang orang berteman itu karena kekayaan. Kalau kaya, rame kawannya. Ada lagi kelompok gerombolan berteman itu karena semua merasa dirinya cantik. Yang jelek gak boleh masuk dalam gerombolan itu. Ada, ya kan? Ada. Apalagi ibu-ibu nih kan. Tengoknya wak sebelah tua agak hitam. Yang hitam jangan gabung-gabung. Jangan mau cantik-cantik. Apalagi anak-anak gadis sekarang. Allah, luar biasa. Padahal nggak tahu dia cantik itu karena ada orang jelek. Saya lah jelek, ada yang ganteng, ya kan? Kalau misalnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang ganteng, dari mana kita tahu dia ganteng, nggak tahu dia jelek, ya kan? Betul? Betul. Aku jelek. Yang keempat, yang kelima, warajulun da'aku imra'atun zatu munsibin wa jamalin. Ada seorang laki-laki berkenalan dengan seorang perempuan kaya cantik, janda. Diajak sama janda cantik kaya ini berpangkat dan berkedudukan pula. Diajaknya laki-laki ini berzina, tapi laki-laki ini mengatakan, faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini cerita Nabi Yusuf nih, Pak. Nabi Yusuf ketika digoda dengan pemilik Bika Ambon. Ya Bapak, pemilik Bika Ambon baru meninggal ibu tuh sebelum puasa kan. Siapa? Nampak Bapak itu memang pecinta Bika Ambon. Berat itu. Bayangkan aja lah. Kalian yang laki-laki misalnya ini anak, kalau bapak saya enggak lah, udah yakin aja. Yang laki-laki anak muda nih lagi bokeh, handphone rusak tak ada, tiba-tiba kenalan kalian sama tante-tante. Kayak tante tuh, seksi menor, naik Pajero, wanginya bukan main, rambutnya 5 warnanya, pipinya 7 warna makeupnya, ya kan? Tengok lah ya kan, merah, pink, di sini merah, hitam kadang-kadang bibirnya, hidungnya dimancung-mancungkan, dipecet, apalagi yang alis matanya panas, mata pelangi, warna-warni. Diajaknya kalian jumpa, ditraktirnya kalian makan di Om Solo, habis itu dikasihnya kalian uang 2 juta. Ujung-ujungnya dia ngajak zina kalian. Kira-kira nolak apa nolak? Berat. Makanya orang yang seperti ini dapat naungan Allah. Artinya apa? Orang yang senantiasa mampu menjaga kesucian dirinya untuk tidak berbuat maksiat, walaupun maksiat itu ada di depan mata dia dan dia merasa nikmat ketika dia melakukan maksiat itu, dia sanggup menahannya. Inilah orang-orang yang mendapatkan naungan. Bapak lah di kantor, misalnya bapak ini punya jabatan, meja, semua izin-izin dari bapak. Datang orang bawa uang 1 koper ke meja bapak, mau ngurus izin buat diskotik misalnya, tempat maksiat. Kalau bapak keluarkan izinnya ini, ku kasih bapak 10% dari 5 miliar. Berapa itu? 500 juta. Kira-kira bapak sanggup nolaknya? Berat. Yang sanggup itu mereka lah yang dapat naungan Allah. Maka banyak orang pejabat-pejabat gak dapat naungan Allah. Siapa mereka? Yang ketangkap KPK. Sadis sekali ceramah Ustaz malam ini. Malam terakhir kebantingan aja. Ini asli saya Bu, walaupun ya gitu. Terus berikutnya sampai jam 9 lah Bu ya, mohon maaf. Gak aku jelaskan aku berdosa, aku jelaskan panjang kali waktunya. Bantilah situ. Yang kelima, keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan suatu sedekah. Ketika dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya, Pak.
Kayak mana sembunyikan sedekahnya Ustaz? Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai ketika tangannya bersedekah, itu tangan kirinya nggak tahu. Ini maksudnya apa nih hadisnya? Kalau misalnya bersedekah, jangan ria, mesti ikhlas. Tapi zaman sekarang Bu, apalagi kalau nyumbang ke masjid, catat aja lah namanya Pak. Jangan hamba-hamba Allah fitnah. Fitnah itu Pak. Ini zaman fitnah ini. Jadi kalau Bapak nanti nyumbang ke masjid, ke musola nih, dari yang pula misalnya pelebaran tanah di belakang, berapa Bapak nyumbang? 150 juta. Hamba Allah ya? Jangan Wak. Jangan hamba Allah, buat aja nama aku nggak mau ria, jangan. Sekarang jangan fitnah. Udah nyumbang awak 150 juta, hamba Allah itu jamaah nanya-nanya itu Wak, haji yang sebelah musola itu orang kaya. Tengok tak ada namanya di papan tulis. Kata mama waktu belanja. Mama ini kan waktu belanja kan gosip aja kerjanya. Ustaz kok tahu? Aku pernah belanja pagi karena istriku nggak sempat belanja. Karena aku belanja telur aja nah. Telurnya itu 10 biji. Padahal kalau 10 biji, wah beli telur 10 biji, harganya 2.000, 20.000 kan enak langsung beli kan. Tapi karena ngantri ngapain? Dengar cakap emak-emak. Semua habis. Wah anjing itu tengok nggak pernah nyumbang tuh namanya nggak ada di musola tuh. Istrinya di situ. Ngamuk terakhir istrinya. Mata kau itu hamba Allah 150 juta. Suamiku. Dan terpaksa diungkit-ungkit. Betul kan Bu? Jadi kalau nanti Bapak mau nyumbang, nggak usah pakai hamba Allah. Itu zaman dulu, zaman sekarang fitnah banyak. Apalagi yang tak menyumbang itu tukang fitnah semua tuh. Udah nggak nyumbang ribut kali lah munculnya. Kalau yang nyumbang tuh nggak ribut. Kalau dia ribut itu udah terima aja lah dia banyak nyumbang ya kan. Mereng situ. Nggak nyumbang, pandinya merempet. Jadi begitulah Pak. Harus disembunyikan. Ustaz, boleh rupanya kalau kita sebutkan nama kita. Buka surat Al-Baqarah ayat 274. Maksud saya bacakan. Bukan ini. Yang terakhir. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Golongan yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah seorang laki-laki yang dia berzikir kepada Allah dalam kesunyian, kemudian dia meneteskan air mata. Ini orang yang sering bangun sholat malam. Tapi Bu, bangun maaf. Ini hadis ini jangan disalah paham. Kata Ustaz Mahmud, orang yang sering bangun malam sholat sunat tahajud, tapi dia nggak sholat 5 waktu, ya sama aja itu. Wajib dulu, baru yang sunnah. Terus ibu-ibu, ini anak remaja pula yang banyak. Udah nggak jadi. Maksudnya ibu-ibu ini salah, banyak juga ngamalkan hadis. Katanya sholat tahajud tengah malam dapat naungan. Bapak tuh tengah malam batuk. Malam Jumat. Bangun ibu tengah malam, sholat tahajud. Batuk, berobat. Duplikasi masih dekat bang, berobat. Gua bilang, sholat lain, Allahu Akbar, gak tanggung karena ketua perwiritan dibacanya surah Yasin. Berapa ayat? 83 ayat. Batuk. Tahu ibu maksud saya ini kan? Hukumnya wajib. Sholat tahajud hukumnya tunaikan dulu kewajiban, baru sholat sunat atau berdamai. Buat MOU. Kita sholat sunat dulu bang. Habis sholat sunat, barulah kita main smackdown bang. Buat MOU-nya. Jadi gak salah paham. Suruh bapak jadi imam dulu. Apalagi di malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir nih, bangun malam, bertobat kepada Allah. Semua doa-doa kita, permintaan kita ketika malam 10 terakhir Ramadan ini, mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, semua dikabulkan Allah apa saja yang kita minta. Bu itu ketawa.
Ibu buat gitu ya, jangan sampai lagi. Ada suami ibu di sini, buat MOU di atas kertas mana? Tapi saya sarankan Pak, mulai malam 10 nih jangan ganggu ibu. Itu Rasul menyontohkan. Kata Rasulullah, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Rasulullah itu syadda mi'zarahu, dia kencangkan ikat pinggangnya. Tapi ini pun hadis harus dijelaskan juga, setengah 10 lah berarti. Aduh, ngaji ini gak bisa cepat-cepat, gak bisa juga tuh. Kenapa pelawak diundang ya kan? Setuju kita lanjutkan lagi nih Bu? Aduh udah lah ya. Panjang ini. Kok mencari? Terakhir lah, pertanyaan jelek. Coba sebutkan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah dua bahasa Indonesia. 2 coba. Situ jawabnya, coba. Kongsi-kongsi pun nggak apa-apa. Kalau 10 orang jawab, 1000 kan. Pertama, ya, yang 7 orang. Pemimpin yang ada satu lagi bebas 10.000. Coba satu lagi pemimpin yang adil. Udah cepat. Apa lagi? Berdiskusi lama kan. Cepatlah biar cair 10.000 nih. Ya, kau ada sini. Sini dulu. Udah, fokus kepala. Kenapa diusap kepala? Itu anjuran Rasul. Kalau kita ngasih sedekah sama anak-anak, diusap kepalanya Pak, supaya lembut hati kita. Tadi kan agak keras saya kan, sampai lembut sih. Dia lembut ya kan. Dalam selesai lah Pak, selalu lagi lah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini dapat diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi kaji kita pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada jamaah sekalian saya banyak-banyak mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.